Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik Buya, nampaknya ada satu penelpon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Dengan siapa dan di mana? Saya hamba Allah dari Garut. Baik, silahkan bertanya langsung kepada Buya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya ini, Buya. Saya pernah melihat, saya termasuk orang yang was-was, Buya. Aduh, was-was ya, sungguh luar biasa gitu, Buya. Sampai-sampai saya sampai nangis sendiri, mojok sendiri gitu, Buya. Jadi segala pikiran nggak karuan gitu. Saya was-was mengenai air, Buya. Air mustakmal yang kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak mensucikan. Nah, di situ saya sangat was-was, Buya, air mustakmal. Terus sampai di air itu, Buya, berkali-kali air itu sampai mubazir, air banyak sekali di WC itu, di kamar mandi itu, Buya. Jadi kan air mustakmal itu yang membersihkan najis, tidak mensucikan. Apakah ada gitu, Buya, yang agak meringankan was-was saya. Terus saya selama melihat video was-was sebelumnya, apakah memang was-was ini kalau saya memakai mazhab yang lain, kalau mazhab yang lain, terus amalan yang lainnya apakah memakai mazhab Syafi'i boleh, jadi yang lainnya memakai mazhab Syafi'i gitu, tapi yang Buya lihat memakai mazhab yang kena was-was itu Buya. Dan saya juga melihat was-was darah haid, Buya, kan dalam mazhab Hambali itu waktu itu suci. Terus kalau yang lainnya boleh saya memakai mazhab Syafi'i gitu, Buya. Saya suka bertanya-tanya gitu ke ibu, kan suka mensucikan darah haidnya banyak sekali, Buya, jadi agak kurang normal gitu. Jadi sampai saya was-was sekali sampai darah haid itu, Buya. Gitu, apakah saya harus bertanya-tanya apakah ada darah gitu, Buya? Apakah termasuk berlebihan? Mohon jawabannya, Buya. Saya pengen sembuh dari was-was. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mengobati adalah diri Anda sendiri. Orang was-was itu bukan was-was di dalam urusan pekerjaannya tadi. Anda was-was air, tidak. Kadang menjadi was-was bertanya. Sudah bertanya orang ini, tanya lagi. Makanya Anda kalau bertanya kepada kami, Anda tidak boleh tanya kepada orang lain lagi. Kalau Anda dengar, Anda sembuh nanti. Yang jadi masalah setelah tanya kepada kami, tanya yang lainnya lagi, tanya. Jadi tanyanya sudah was-was lagi. Apapun jadi was-was. Kalau Anda sudah bertanya, jangan tanya lagi kepada yang lainnya. Baik. Untuk masalah mustakmal, untuk Anda, sudahlah, jangan pakai istilah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah dengan syarat yang banyak. Hampir tidak ditemukan air mustakmal itu. Susah sekali menemukan air mustakmal. Untuk Anda tidak usah mikir adanya air mustakmal. Lihat air mustakmal syaratnya adalah ada 3 syarat. Airnya sedikit, kalau airnya banyak syarat airnya. Kunal ma'uwari dan qalilan. Ba'da infisal, yang pisah. Yang pisah itu yang mana sih? Jumlahnya seberapa sih? Masa orang hanya wudhu dari tetesan di dagu? Nggak ada itu. Air mustakmal itu mana itu loh? Yang netes di dagu. Setelah kita basuh wudhu nih, dagu. Sehingga sebagian mengatakan tidak ada mustakmalan. Mana air mustakmal dagu? Kita wudhu pakai air tetesan dari dagu. Oh, ini kan jatuh ke tempat lain, jatuh bakal merusak kalau seandainya itu jadikan sirup. Enggak. Jadi kesimpulannya untuk Anda, kalau Anda dengar omongan kami, untuk spesial Anda, yang lain jangan ikut-ikutan. Kecuali Anda pengen punya penyakit was-was kayak beliau ini. Untuk Anda tidak usah mikir mustakmal, tidak ada mustakmal. Kalau Anda percaya, Anda sudah berani bertanya sebenarnya. Kalau tidak begini tidak sembuh nanti. Anda jangan tanya lagi pada yang lain, tidak ada mustakmal bagi Anda. Yang penting Anda ikuti cara wudhu yang benar, sudah selesai. Anda ambil wudhu di keran, selesai, nggak ada mustakmalan. Keran nggak ada mustakmal selamanya. Kalau keran mengalir, selesai, buang airnya. Anda wudhu di keran, selesai, nggak ada mustakmalan. Cari air mustakmal waktu di keran. Menurut mazhab Syafi'i pun susah menemukan air mustakmal waktu wudhu di keran. Nggak ada. Kalau bahasa Jawa padasan, gentong yang dilobangin.
Nggak ada mustakmal di situ. Jadi untuk Anda tidak ada mustakmal. Yang kedua masalah darah, Anda berlebihan. Anda berlebihan sudah. Anda berlebihan urusan darah itu. Memang Anda mengatakan darah itu tidak najis dalam mazhab Imam Ahmad, tapi selain darah haid babnya beda. Akan tapi darah haid adalah najis juga. Cuma Anda tidak usah berlebihan. Kalau sudah tidak terlihat, bertanya pun itu, kalau Anda ketemu Sayyidina Umar, Anda mungkin dicambuk Anda. Anda kalau ketemu Sayyidina Umar tanya begitu, mungkin sudah dipukul kepala Anda dengan tongkat. Ini kok orang muslim banget ini, tanya-tanya begini. Ya ini ada orang dan Sayyidina Umar, ini air apa? Jangan jawab malah ngomong begitu. Dimarahi, jangan dijawab. Jadi kalau saya ketemu istri Anda atau ibu, saya akan berkata jangan dijawab. Ini pertanyaan kurang ajar. Berarti Anda setiap hari kurang ajar kan begitu. Kalau tidak begini tidak sembuh. Insya Allah ini tanda sayang saya kepada Anda. Anda tidak tanya lagi. Anda tanya kurang ajar. Anda ambil rotan 10 kali. Kalau Anda bertanya Anda rotan. Dan pertanyaan Anda tidak sah. Nggak dianggap. Baik, jangan bertanya sudah. Selagi Anda tidak lihat, Anda masih punya mata kan bisa melihat. Selagi tidak lihat merah keluar dari tempat tersebut, Anda jangan mengatakan darah. Sudah selesai. Ini kalau kayaknya harus ketemu duduk dengan kami orang begitu-begitu ini ya, seperti Anda ini. Anda nggak cukup. Kalau tidak dikerasi begini tidak selesai. Mohon maaf yang lainnya agak bingung kenapa punya kok keras-keras banget. Memang orang was-was sudah begini kan. Kenapa? Dirinya sendiri bisa menyembuhkannya. Tapi kami yakin beliaunya ini berani bertanya karena tahu saya begini. Kalau sama orang was-was saya keras kenapa? Harus sembuh. Kenapa? Kalau orang was-was itu masuk tersiksa dia. Akhirnya dia ngomong, saya sering mojok sendiri. Coba kalau disyuting kan Anda ini seperti orang gila kan? Ngapain di situ? Sudah tidak enak. Nanti salaman sama orang takut salam sama istri najis. Apalagi sama istri-istrinya kan mungkin istri Anda atau ibu, dia menyebut ibu atau istri. Kalau istri Anda bagaimana Anda akan bermesraan? Kalau Anda takut urusan darah dan sebagainya, ya enak semuanya. Tersiksa orang was-was, tersiksa. Makanya karena itu adalah tersiksa dan itu adalah ujian besar dari Allah, maka kalau Anda perangi, Anda mendapatkan pahala jihad, mujahadah, jihadun nafsi. Anda lawan itu semuanya. Seperti orang melawan penyakit dengan sabar, maka Anda lawan was-was dengan seperti yang kami sebutkan. Maka dengan Anda melawan penyakit was-was ini, Anda mendapatkan pahala jihad. Tapi kalau Anda turuti, Anda akan tersiksa dan ibadah Anda pun tidak karuan. Allah a'lam bishawab.